Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Bu Yuri Mukaromah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9. Pada pertemuan kali ini masih membahas mengenai bab beriman kepada hari akhir bagian 3, yaitu mengenai proses kehidupan di alam akhirat. Setelah mengikuti beberapa serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengetahui tentang proses kehidupan di alam akhirat dengan benar. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian nama-nama hari akhir yang termasuk bagian dari proses kehidupan di alam akhirat dengan benar. Peserta didik mampu memahami bentuk balasan dari amal baik ataupun amal buruk dengan tepat. Peserta didik mampu menerapkan hikmah beriman kepada hari akhir dengan benar. Setelah peristiwa kiamat yang maha dahsyat itu, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat, yaitu alam barzah atau yaumul barzah. Barzah secara bahasa, batas, dinding, atau jarak antara dua hal yang menghalangi keduanya. Adapun di dalam Al-Quran, yang artinya antara keduanya ada batas atau barzah yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 20. Secara istilah, barzah yaitu batas dan pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadi alam barzah adalah alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur, manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal perbuatan ketika menjalani kehidupan di dunia. Pernahkah kamu melihat benih kecil yang tumbuh di atas tanah? Begitulah kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan kembali seluruh manusia yang telah mati dari alam kubur. Peristiwa itu disebut dengan Yaumul Ba'ats. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun." Artinya, lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Quran Surat Yasin ayat 51. Yaumul Hasr atau biasa kita kenal dengan Yaumul Mahsyar. Apa sih Yaumul Mahsyar? Hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar, keadaan manusia sangat susah. Tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang dikehendakinya. Pada Yaumul Mahsyar pula, manusia menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik amal buruk maupun amal yang baik. Seluruhnya tercatat secara rinci. Orang yang beriman dan beramal soleh akan merasa gembira melihat catatan amalnya. Sebaliknya, orang yang berbuat jahat dan berbuat kerusakan ketika hidup di dunia akan menerima catatan amalnya dengan perasaan sedih serta penuh dengan penyesalan. Di Padang Mahsyar inilah Allah akan mengadili manusia dengan seadil-adilnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan bumi Padang Mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya. Dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan. Lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan." Quran Surat Az-Zumar ayat 69. Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab memiliki makna yang hampir sama.
Pada hari itu manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mizan memiliki arti timbangan, dan hisab memiliki arti perhitungan. Setelah seluruh manusia sampai di padang mahsyar, seluruh amal perbuatan selama hidup di dunia akan dihitung atau ditimbang. Bagi mereka yang timbangan amal baiknya lebih berat, akan mendapatkan balasan yang memuaskan, yaitu surga. Sedangkan bagi mereka yang timbangan amal buruknya lebih berat, akan mendapatkan balasan, yaitu neraka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Maka dari itu berbahagialah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka akan mendapatkan timbangan yang berat untuk amal solehnya, akan memperoleh kebahagiaan di akhirat. Sebaliknya, orang yang selalu berbuat kejahatan tentunya akan mendapat timbangan amal buruknya yang berat. Balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap perbuatan baik tentu balasan yang sangat menyenangkan dan memuaskan. Balasan yang memuaskan itu berupa surga yang di dalamnya penuh kenikmatan dan memiliki kenikmatan dunia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Yasin ayat 55 sampai 58, "Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan, 'Salam,' sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang." Neraka sebagai balasan amal buruk. Balasan orang yang banyak melakukan dosa, takabur, sombong, dan tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan susah payah mendapatkan makan, dan mereka diberi makanan dari pohon berduri. Ini tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusmin wa la yughni min ju'." Artinya, tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 6 sampai 7. Begitulah gambaran betapa pedih dan beratnya siksaan yang diterima mereka sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukan semasa hidup di dunia. Anak-anak, adapun hikmah beriman kepada hari akhir, di antaranya bertambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari bahwa kehidupan di dunia itu sementara, menyadari bahwa akhirat lebih baik daripada dunia, menyadari bahwa hidup di dunia seperti pengembara atau musafir. Dunia itu fana, sedangkan akhirat kekal. Selalu berhati-hati dalam setiap tindakan, karena setiap perbuatan mendapatkan balasan. Dan hikmah beriman kepada hari akhir yang terakhir yaitu berusaha meningkatkan amal ibadah menjadi semakin lebih baik. Baik anak-anak, cukup sampai di sini pembahasan yang telah kita bahas mengenai proses kehidupan di alam akhirat. Semoga apa yang sudah kita bahas bersama, apa yang sudah kita pelajari bersama, bisa selalu bermanfaat untuk kita semua dan tetap semangat menjalani hari-hari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.